Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Narasi Bestari, di mana perempuan bersuara, perempuan berdaya. Hari ini saya dengan kawan saya, Berlin. Cintami dan Berlin, akan mencatat berbagai pengalaman perempuan yang sudah kami lalui. Sebab mencatat pengalaman perempuan sama dengan mencatat pengetahuan. Hari ini kami akan membahas apa yang sudah pernah kami kerjakan sebelumnya, apa yang sudah kami lakukan, hal-hal apa yang pernah kita lalui dalam hidup, ataupun berkegiatan apa sih kita di luar selain di podcast ini. Barangkali kita bisa mulai dengan Mbak Berlin dulu. Pengalaman apa saja sih yang telah Mbak Berlin lalui dan jalani selama ini? Oke Mbak Cintami, terima kasih. Kita sharing session jadi santai aja ya kita. Jadi aku akan membagikan ke teman-teman kira-kira apa sih yang sudah aku lakukan gitu ya. Jadi sebelumnya 5 tahun terakhir tuh memang aku bekerja di NGO. 3 tahun terakhir ini aku fokus di perempuan desa, salah satu desa di Provinsi Jogja. Jadi yang kulakukan bersama tim adalah kami bekerja di 2 level, di pemerintahan dan juga di grassroots atau komunitas. Ketika di pemerintahan kita mengadvokasi pemerintah gimana caranya pemerintah itu punya kebijakan desa atau peraturan desa yang berperspektif gender begitu. Untuk teman-teman marginal misalnya ODGJ atau perempuan-perempuan. Terus juga kami bekerja di level komunitas khususnya untuk perempuan begitu, untuk perempuan dan juga kelompok muda Mbak Cintami. Jadi kelompok mudanya kami ada di Karang Taruna dan Posyandu. Nah, untuk kelompok perempuannya nih kami masuknya lewat PKK, lewat KWT, lewat perkumpulan-perkumpulan Posyandu misalnya, seperti itu. Nah, untuk perempuan-perempuan dan kelompok muda biasanya kami mengadakan diskusi nih. Diskusinya apa? Diskusinya biasanya tentang kesetaraan gender, tentang raising awareness atau meningkatkan kesadaran nih tentang kekerasan yang dialami, yang terjadi di sekitar begitu. Lalu di tingkat pemuda-pemuda di desa kita biasanya berkolaborasi dengan Posyandu remaja, membicarakan tentang isu-isu kesehatan mental, isu-isu tentang kesehatan reproduksi, hal-hal yang mungkin dirasa masih tabu untuk diperbincangkan ya begitu. Nah, kalau di kelompok perempuannya kami mengadvokasi juga nih kelompok perempuan untuk bisa mengadvokasi kelompoknya, mengadvokasi diri sendiri di dalam keluarga, bermasyarakat, bahkan di diri sendiri nih untuk punya posisi tawar terhadap dirinya, terhadap keluarga dan di masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara perempuan ini kita tempatkan di posisi-posisi strategis. Contohnya seperti apa? Posisi pengambilan keputusan. Nah, selama ini kan perempuan itu jarang ya Mbak Cintami untuk dilibatkan dalam forum-forum pengambilan keputusan seperti musyawarah dukuh, musyawarah desa, musyawarah perencanaan anggaran, hal-hal seperti itu memang di forum lebih banyak laki-laki. Kita mendorong nih keterlibatan perempuan untuk bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhannya lewat proposal. Jadi nanti secara lisan dan tertulis itu diajukan untuk ke pemerintahan desa melalui kelompok-kelompok yang kita dampingi gitu Mbak Cintami. Luar biasa ya Mbak Berlin pengalamannya. Jadi memang langsung turun ke grassroots dan Betul. bertemu kelompok-kelompok rentan perempuan, orang dengan gangguan jiwa, dan bagaimana memastikan keterlibatan perempuan dalam keputusan-keputusan paling rendah di desa, di dukuh bahkan ya. Betul. Pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh tahu berapa tahun tuh kerja-kerja yang Mbak Berlin kerjakan itu? Kalau grassroots kemarin itu aku 3 tahun Mbak Cintami dan ini aku mau berbagi ada satu hal yang cukup menarik ya karena inisiasi ini tuh cukup unik dan
vital menurut kami bahwa kita bisa loh mengadvokasi kebutuhan teman-teman marginal seperti teman-teman ODGJ yang tadi kita sempat diskusikan sebentar itu. Nah, itu berupa peraturan desa, pencegahan kekerasan terhadap perempuan-perempuan ODGJ dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk juga kebutuhan untuk akses layanan kesehatan. Itu kan juga terkadang tidak hanya masyarakat ya yang mengucilkan, tapi keluarga sendiri juga terkadang masih abai loh dengan kebutuhan kelompok rentan ini gitu. Kita berbicara spesifiknya terhadap perempuan karena kebutuhan perempuan kan berbeda ya Kak. Jadi aku melihatnya itu berlapis, perempuan dan ODGJ begitu. Baik. Luar biasa. Oke, kalau Mbak Cintami nih, kemarin-kemarin hal-hal yang dilakuin Mbak Cintami apa aja nih? Boleh dong sharing sama kita. Tidak sekeren Mbak Berlin tentunya, tapi sedikit boleh aku menceritakan. Aku pernah juga bekerja di NGO, di Setara Institute maupun Yayasan Satu Keadilan. Memang dia nggak program tahunan yang seperti Mbak Berlin lakukan, dia by the time aja, by project. Kebetulan kalau Mbak Berlin di Jogja, aku di Solo dan di Sukoharjo. Jadi ada di satu kota dan satu kabupaten, di Solo dan Sukoharjo. NGO ini bekerja atau kemudian pengen membentuk atau membuat semacam rencana aksi daerah, yang mana rencana aksi daerah ini adalah pencegahan dan penanganan terorisme di Kota Solo maupun Kabupaten Sukoharjo. Untuk mencapai suatu rancangan aksi daerah, ini kan turunannya bisa jadi perbub ataupun perwali, peraturan wali kota ataupun peraturan bupati. Nah, menjadikan ini sebagai produk peraturan tentu kan tidak boleh hanya diputuskan oleh OPD saja. Betul. Perlu keterlibatan civil society atau masyarakat ya, ormas dan OPD-OPD terkait. Jadi kalau kita bicara terorisme, dia tidak semata-mata paham ekstrim yang kemudian bisa memecah belah kesatuan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak spektrum yang berkelindan, makanya perlu keterlibatan CSO itu, Civil Society Organization itu dikumpulkan dan dia menceritakan masing-masing apa saja best practice yang sudah dia kerjakan. Ada banyak komunitas di Kota Solo maupun Kabupaten Sukoharjo. Dan spesialnya civil society di Solo maupun Sukoharjo ini ternyata banyak dan aktif. Ini menunjukkan betapa concern yang tinggi di Kota Solo maupun di Kabupaten Sukoharjo terhadap pencegahan maupun penanganan terorisme di kota dan kabupaten ini. Sebenarnya tugasku hanya menemui CSO se-Solo dan Sukoharjo. Aku datangi mereka, aku minta ayo Bapak bantu kami bersama nanti juga pemerintah, yang kalau dari pemerintahnya kan dari Kesbangpol ya, yang memang menangani soal politik dan kestabilan di suatu wilayah. Jadi Kesbangpol dan kami bermitra dan kami juga menghadirkan CSO yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintahan. Cuman pada waktu itu RAD ini sebenarnya sudah lama tapi tidak segera disahkan. Makanya kami melakukan kerja kami intervensi agar segera dibentuk perbub ataupun perwali yang akhirnya nantinya akan dijadikan sebagai semacam peraturan ya di daerah kota dan Kabupaten Solo maupun Sukoharjo ini. Terus ya itu aja sih sebenarnya. Cuman mendatangkan mereka dalam forum, kita FGD, kita belanja masalah apa yang menjadi tantangan para CSO maupun OPD. Jadi ketemu tuh jadi satu. Ada berbagai stakeholder, ada berbagai macam jenis CSO yang didatangkan menjadi satu dan kemudian kita merumuskan kebijakan ini. Jadi menurutku dari sisiku ini bentuk sebagai
kehadiran masyarakat untuk menciptakan peraturan itu sendiri. Dia berangkat dari best practice masing-masing CSO maupun OPD, juga mendengarkan banyak-banyak tantangan yang dialami di lapangan. Betul. Selain NGO, aku juga pernah memimpin organisasi perempuan selevel Jawa Tengah, Mbak Berlin. Organisasi ini organisasi eksternal mahasiswa, namanya PMII. Aku pernah menjadi Kops Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri se-Jawa Tengah. Jadi selain bekerja profesional, aku juga melakukan pengabdian di organisasiku. Kopri atau Kops PMII Putri ini sebagai lembaga semi otonomnya lah, badan semi otonomnya PMII. Jadi aku melakukan kerja-kerja kaderisasi se-Jawa Tengah, mengisi pengkaderan, dan bahkan ada salah satu gerakan yang didanai oleh UNICEF pada program kerja kami, yaitu Kopri Jateng Goes to Pesantren. Kami mendatangi pondok-pondok di Jawa Tengah, cuman waktu itu hanya 12 titik karena keterbatasan anggaran. Jadi ada semacam gerakan dari UNICEF untuk mendorong keterlibatan perempuan-perempuan muda yang concern di bidang keadilan dan kesetaraan gender. Karena PMII memang sangat akrab dengan NU, rata-rata anggotanya juga lulusan pondok pesantren, kami melihat ada concern dan permasalahan di sana. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkup luar, tapi juga ada di pondok pesantren. Di 12 titik itu memang belum ada kasus kekerasan seksual, tapi sebagai upaya kami sebagai anak-anak muda yang concern terhadap isu itu, kami yang nggak ada salahnya kita melakukan semacam upaya preventif, karena memang yang bisa kita lakukan ya upaya-upaya itu. Kalau kita kan bukan LBH nih, kita juga bukan pengada layanan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita melakukan semacam pembelajaran kepada santri-santri, ini loh jenis kekerasan seksual. Kalau ini terjadi padamu, kamu bisa melakukan ini. Dengan metode yang ya kita ramu sedemikian rupa. Sebelum kami turun pun kami membuat modul. Jadi memang sebelum turun kami punya modul dan kami turun di 12 pondok pesantren se-Jawa Tengah. Kurang lebih seperti itu Mbak Berlin. Jadi kami jelas punya pengalaman yang berbeda, tapi sebenarnya value-nya hampir sama. Betul, iya. Nah, ngomong-ngomong tentang kekerasan seksual di pondok pesantren, aku juga ingin bercerita sedikit tentang, karena kita bergerak di grassroots ya Mbak Cintami, sama walaupun mungkin kelompoknya berbeda ya, tapi tadi Mbak Cintami bilang bahwa value yang kita kerjakan itu 11-12 gitu. Nah sama, jadi di kelompok dampingan kami itu juga ada keresahan bahwa kekerasan itu tidak semuanya terlapor. Karena ya mungkin satu dan lain hal, yang pertama tidak berani, yang kedua pasti stigma, yang ketiga tidak banyak orang juga mempunyai perspektif bahwa itu bukan masalah pribadi loh, itu menjadi keresahan kita bersama begitu. Nah, turunan dari Perbup Kulon Progo nomor 4 tahun 2016, di level kecamatan kami membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Nah, itu adalah forum untuk pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan ketika pemberdayaan korban setelah kasus kekerasan seksual itu, atau kekerasan yang lain, tidak hanya kekerasan seksual. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan ini dari bottom up ya Mbak Cintami, walaupun mungkin kita jadi jembatan antara level pemerintah, tapi kita juga mendengar keresahan dari warga masyarakat, dari kelompok dampingan, dari sekolah, dari kelompok-kelompok yang lain. Wow. Luar biasa sekali sebenarnya kalau kita mampu mengurai masing-masing pengalaman kita. Terlepas dari semua pengalaman itu, sebenarnya impact apa yang dihasilkan dari gerakan-gerakan yang dilakukan Mbak Berlin di sana? Oke, impact-nya tentu di pemerintah itu punya anggaran yang responsif gender Mbak Cintami. Jadi ketika kita ngomongin bencana nih, pemerintah itu mulai menganggarkan, oh ini nanti perempuan dilibatkan dalam forum-forum pengambilan keputusan. Terus misal
sudah ada nih anggaran untuk FPKK itu sendiri, forum-forum perlindungan korban kekerasan. Terus juga ada nih, pemerintah desa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak loh pada teman-teman marginal gitu. Kalau misal di kelompok dampingannya sendiri, impact-nya kelompok perempuan mempunyai kepercayaan diri untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan juga kuota 30% ketika forum-forum seperti Musdes, Musrenbangdes, hal-hal seperti itu tuh bukan hanya dalam tanda kutip menggugurkan kewajiban, tapi memang mereka paham substansi, hal-hal seperti itu. Terus juga mereka punya loh bargaining position atau daya tawar untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Itu yang terpenting bagi kami sih Mbak Cintami. Kalau Mbak Cintami gimana? Sebenarnya impact dari kerja-kerja yang aku lakukan tentu ya akhirnya lahir Perbub dan Perwali itu, kemudian ya ini jadi semacam legacy bagi pemerintahan setempat ya, karena berhasil menggabungkan banyak elemen itu dan kemudian jadi produk peraturan wali ataupun peraturan bupati itu. Selain itu, kalau di organisasiku, anak-anak pesantren atau santri itu tidak lagi tabu ngomongin kekerasan seksual. Betul. Sebab seringkali kita merasa di pondok pesantren itu seperti hal-hal yang kayak gitu tuh nggak mungkin terjadi. Padahal kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun dan siapapun bisa mengalaminya. Maka penting bagi kita mempelajarinya agar tidak tabu dan punya pengetahuan itu. Betul. Sesederhana mereka jadi tahu kalau catcalling, disiul-siul di jalan itu bentuk dari kekerasan juga, Iya, pelecehan verbal. betul. Jadi ya memang impact-nya tidak sebesar yang mungkin bisa digambarkan orang-orang, tapi sesederhana pemahaman santri-santri terhadap kekerasan seksual menjadi lebih meningkat. Iya. Sekalipun memang pasca sosialisasi itu kami juga melakukan obrolan-obrolan kepada pengurus pondok pesantrennya, pengurus maupun pembina. Sepertinya pasca sosialisasi ini tentu tidak akan cukup sekali terus langsung bisa ya. Iya, betul. Makanya follow up-nya adalah bagaimana membentuk satgas, satuan tugas yang kemudian bisa jadi tempat melapor barangkali santri mengalami kekerasan dan lain Betul. sebagainya. Hal lain juga yang aku dapatkan ternyata tidak semata-mata kekerasan seksual di pondok pesantren itu. Ternyata masih yang masih menjadi concern justru ada lagi bullying. Iya. Jadi memang selain kami datang dengan segala kekurangan dan kelemahan kami juga ternyata punya nih dapat belanja masalah dari itu juga. Ternyata kami perlu nih melakukan gerakan-gerakan lagi untuk pencegahan bullying di pondok pesantren. Jadi kurang lebih ya impact kecil maupun besar yang kita kerjakan tentu ada ya sedikit banyaknya perubahan di masyarakat maupun di ya setidak-tidaknya lingkungan terdekat kita. Iya, kalau bisa aku tarik kesimpulan nih, apa yang kita obrolin ini tuh sebenarnya sama, cuman beda kelompok ya Mbak Cintami. Jadi kelompok kita itu sama-sama punya keberanian gitu untuk membicarakan isu-isu yang dulunya dianggap tabu gitu. Jadi kekerasan itu adalah memang permasalahan yang serius gitu, karena sebelumnya kan memang hal kayak gitu nggak pernah dibahas dan seringnya dianggap tabu, urusan rumah tangga atau urusan pribadi. Jadi ya ada kelegaan di situ ya Mbak Cintami, terkait upaya-upaya yang kita lakukan walaupun mungkin tetap masih perlu dikembangkan dan diupayakan gitu. Terus apa hubungannya pengalaman kita dengan ngapain kita di sini sekarang? Tentu kita di sini tidak hanya sekedar pamer ataupun sekadar mencatat pengalaman kita, tapi akan ada hal-hal lain yang akan kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan ya Mbak Berlin. Betul. Jadi ke depan kita akan melakukan banyak gerakan yang ya berangkatnya dari pengalaman-pengalaman yang ada, termasuk dari
orang-orang yang kita temui, pelajaran-pelajaran yang kita dapat, ke depan kita akan membesarkan narasi bestari dengan menghadirkan tokoh-tokoh atau narasumber-narasumber yang sedang ataupun akan kami lakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Karena Mbak Cintami, narasi bestari ini punya tagline empowering change through evidence based gitu. Jadi apa yang kita pekerjakan itu juga berdasarkan kebutuhan, berdasarkan data, juga nanti diharapkan impact-nya juga akan maksimal. Dan narasi bestari ini juga merupakan campaign ya untuk kita mensyiarkan, apa itu bahasanya Mbak Cintami ya? Mensyiarkan atau mempublikasikan gerakan-gerakan kita lewat podcast, lewat media sosial narasi bestari, gitu. Ya, kami menyadari bahwa kerja-kerja nyata tidak semata-mata sebatas kerja. Dia juga harus dipublikasikan dan dikampanyekan agar kebaikan tidak hanya berhenti pada kita, tapi juga berdampak pada masyarakat yang luas. Sekian dari kami, Narasi Bestari, Perempuan Bersuara, Perempuan Berdaya. See you! See you!